Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Chandra dengan NPM 2311031060. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai transaksi persediaan antar perusahaan. Secara konseptual, eliminasi transfer persediaan antar perusahaan yang berelasi tidak berbeda dengan eliminasi jenis transaksi antar perusahaan lainnya. Semua pendapatan dan beban yang dicatat oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat harus dieliminasi seluruhnya dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, serta semua keuntungan dan kerugian yang dicatat atas transfer tersebut harus ditangguhkan sampai barang yang ditransfer dijual ke non-afiliasi. Transfer pada biaya perolehan. Pada saat penjualan antar perusahaan itu tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, maka tidak diperlukan penyesuaian atas jumlah persediaan dalam laporan posisi keuangan pada akhir periode untuk tujuan konsolidasi. Karena nilai tercatat persediaan dalam pembukuan afiliasi pembeli sama dengan biaya perolehan afiliasi yang mentransfer dan entitas konsolidasi. Transfer dengan keuntungan atau kerugian. Pada saat penjualan antar perusahaan tersebut termasuk keuntungan atau kerugian, maka ayat jurnal eliminasi untuk konsolidasi dalam periode transfer harus disesuaikan dengan akun laporan laba rugi konsolidasian dan laporan posisi keuangan, yaitu pada laporan laba rugi yang harus dieliminasi adalah penjualan dan beban pokok penjualan, sedangkan pada laporan posisi keuangan yang harus dieliminasi adalah persediaan. Penjualan downstream atas persediaan. Keuntungan yang tercatat atas penjualan persediaan antar perusahaan diakui pada periode tersebut, maka dijual kepada pihak yang tidak berelasi. Sampai terjadi penjualan kepada pihak luar tersebut, semua keuntungan penjualan antar perusahaan harus ditangguhkan. Laba bersih konsolidasi harus berdasarkan laba yang direalisasi dari afiliasi yang melakukan transfer. Pada saat perusahaan menjual persediaan barang dagangan ke afiliasi, terjadi satu dari tiga situasi berikut. Yang pertama, persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi pada periode yang sama. Yang kedua, persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi pada periode berikutnya. Yang terakhir, persediaan tersebut dimiliki selama 2 periode atau lebih oleh afiliasi pembeli. Berikut ini yang merupakan penjualan kembali pada periode transfer antar perusahaan. Pada tanggal 5 November 2021, PT Anak menjual persediaan yang dibeli dari PT Induk ke PT non-afiliasi seharga 15 juta. Sebelumnya, PT Anak membeli persediaan dari PT Induk dengan harga 10 juta. Maka jurnal yang dicatat adalah penjualan persediaan ke PT non-afiliasi, yaitu kas debit sebesar 15 juta, penjualan di kredit sebesar 15 juta. Lalu yang dicatat selanjutnya adalah biaya persediaan yang dijual ke PT non-afiliasi, yaitu beban pokok penjualan di debit sebesar 10 juta, penjualan di kredit sebesar 10 juta. Penjualan upstream atas persediaan. Pada saat terjadi penjualan upstream atas persediaan dan persediaan dijual oleh induk perusahaan ke non-afiliasi pada periode yang sama, maka semua ayat jurnal metode ekuitas yang dibuat oleh induk perusahaan dan ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi sama dengan ayat jurnal dalam kasus penjualan downstream. Jika persediaan tidak dijual ke non-afiliasi sebelum akhir periode, ayat jurnal eliminasi kertas kerja berbeda dengan kasus downstream, hanya pada pembagian keuntungan antar perusahaan yang belum direalisasi untuk pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Keuntungan antar perusahaan dalam penjualan upstream diakui oleh anak perusahaan dan dibagi antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali dari anak perusahaan. Kesimpulannya, dalam transaksi persediaan antar perusahaan, eliminasi diperlukan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian yang akurat. Semua pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dari transaksi ini harus dieliminasi atau ditangguhkan sampai persediaan dijual ke pihak non-afiliasi. Terdapat 2 jenis transaksi utama, yaitu penjualan downstream dan upstream, yang mempengaruhi pencatatan dalam laporan laba rugi serta posisi keuangan. Sekian presentasi pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.